Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing penelitian dengan judul Analysis of Technology Readiness and Technology Acceptance of Geodesy Student in Using INA Geoportal. Penelitian ini sudah dipresentasikan pada tahun 2015 pada seminar di FMI 7 agar hasil penelitian ini bisa menginspirasi. Pertumbuhan informasi geospasial di Indonesia sudah cukup pesat. Demikian juga dengan adanya Google Map. Google Map sudah digunakan demikian luas dalam berbagai kegiatan dalam perencanaan, antara lain adalah untuk perencanaan bisnis, engineering, kemudian perencanaan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan pada pertahanan dan keamanan. Untuk kepentingan nasional Indonesia, membuat sistem informasi spasial tersendiri yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dengan nama INA Geoportal. Sistem informasi ini disiapkan untuk keperluan One Map Policy di Indonesia. INA Geoportal dibuat berdasarkan ArcGIS, BIS, dan WebBIS. Geoportal dapat diakses via internet, kemudian digunakan, kemudian dikompil, kemudian disimpan kembali, dan di-sharing kepada pengguna lain dari INA Geoportal. Salah satu pengguna INA Geoportal adalah mahasiswa geodesi. Dalam studi ini adalah akan dianalisa bagaimana tingkat teknologi readiness dan tingkat teknologi acceptance dari mahasiswa geodesi di dalam menggunakan INA Geoportal. Teori yang digunakan adalah teori teknologi readiness yang diperkenalkan oleh Parasuraman dan teknologi acceptance model atau TAM yang mana dikembangkan oleh Parasuraman dan Davis. Pada teknologi readiness terdapat 4 dimensi. Yang pertama adalah optimism. Itu adalah didefinisikan sebagai pandangan positif tentang teknologi dan keyakinan bahwasanya dengan teknologi manusia bisa meningkatkan kontrol, flexibility, dan efisiensi di dalam kehidupan. Pada optimism ini yang ditangkap adalah sifat positif tentang teknologi. Innovativeness adalah didefinisikan sebagai kecenderungan menggunakan teknologi atau pelopor teknologi atau berpikir maju. Dimensi ini umumnya adalah mengukur seberapa derajat individu dalam menerima teknologi sebagai yang terdepan. Discomfort didefinisikan sebagai rasa kekurangan dari kontrol dari teknologi dan merasa kewalahan dalam menggunakan teknologi atau ketidaknyaman dalam menggunakan teknologi. Dimensi ini umumnya adalah mengukur ketakutan dan yang berkenaan ketika orang mempunyai pengalaman berhadapan dengan teknologi. Insecurity ini adalah didefinisikan sebagai ketidakpercayaan pada teknologi atau skeptisisme tentang teknologi tersebut yang mana bisa kemampuannya dapat bekerja secara baik. Dimensi ini fokus pada berkenaan dengan orang ketika melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi. Optimism dan innovativeness itu yang disebut dengan driver of technology atau pendorong tentang teknologi readiness atau karakter atau sifat kesiapan teknologi. Discomfort dan insecurity on other hand, pada sebaliknya, ini adalah sebagai inhibitor atau penghalang dari teknologi readiness atau kesiapan teknologi. Keempat dimensi tersebut adalah masing-masing bebas, ya, independen, yang masing-masing adalah memiliki kontribusi yang unik terhadap individu, terhadap kesiapan teknologi dari individu. Nah, sedangkan dalam teknologi accept model, di sana ada dua determinan variabel, yaitu adalah perceived usefulness, itu adalah merasakan tentang kegunaan dari teknologi,
di mana mengacu pada suatu tingkatan seseorang percaya bahwasanya dengan menggunakan sistem tertentu itu akan meningkatkan job performance-nya. Kemudian yang keduanya adalah kemudahan dalam menggunakan teknologi yang dirasakan, yaitu di mana mengacu pada derajat seseorang percaya bahwasanya dengan menggunakan sistem tertentu itu akan bebas dari usaha yang besar. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner para siswawan untuk teknologi Readiness Index dan Davis, yaitu tentang teknologi acceptance model. Banyaknya responden itu adalah 100 orang. Kemudian untuk Trump itu menggunakan pengolahannya dengan menggunakan path analisis, yaitu dengan menggunakan Amos 18. Angka penelitiannya adalah seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah dimensi daripada teknologi readiness, yaitu optimism, innovativeness, kemudian insecurity, dan discomfort. Ini masing-masing berhubungan dengan kemudahan dari menggunakan yang dirasakan, kemudian dari kegunaan yang dirasakan. Dan kemudian untuk yang TAM ini adalah teknologi acceptance model, ini masing-masing berhubungan dengan actual use atau penggunaan aktual. Kemudian aktual di sini adalah seberapa besar atau frekuensi dari penggunaan dari teknologi yang dipakai. Hipotesanya adalah sesuai dengan kerangka tadi. Hipotesanya H1-nya adalah optimism, itu adalah mempunyai hubungan positif dengan usefulness, dengan kegunaan. Kemudian H2 itu adalah optimism, itu mempunyai hubungan positif dengan kemudahan menggunakan. Kemudian H3-nya innovativeness, itu adalah mempunyai hubungan positif dengan kegunaan yang dirasakan. Kemudian H4 innovativeness itu adalah mempunyai hubungan positif dengan kemudahan menggunakan. Kemudian H5 insecurity itu adalah mempunyai hubungan negatif terhadap kegunaan yang dirasakan. Kemudian H6 insecurity itu adalah mempunyai hubungan negatif dengan kemudahan menggunakan. Kemudian H7 discomfort adalah tidak signifikan, mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap kegunaan yang dirasakan. Kemudian H8 discomfort itu adalah mempunyai hubungan negatif dengan kemudahan menggunakan yang dirasakan. Kemudian H9 itu adalah kemudahan menggunakan itu mempunyai hubungan positif dengan kegunaan. Kemudian H10 itu adalah kegunaan itu mempunyai hubungan positif dengan actual use. Kemudian H11 itu adalah kemudahan menggunakan itu mempunyai hubungan positif dengan actual use. Jadi ada 11 hipotesa berdasarkan kerangka di atas. Hasil dan diskusi masing-masing indikator dari teknologi readiness dan teknologi acceptance variable itu adalah signifikan pada 0,01 confidence level. Dengan demikian data yang diperoleh adalah valid. Kemudian selanjutnya untuk reliability, nilai reliability untuk masing-masing variable group itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan nilai lebih besar daripada 0,6, yaitu nilai kerombahnya lebih besar dari 0,6. Dengan demikian maka yang data yang diperoleh adalah reliable. Datanya seperti ini, ya ini adalah nilai dari validitas untuk optimism, yaitu di mana di sini adalah dengan bintang 0, dengan bintang 2 itu berarti dia signifikan pada 0,01. Kemudian innovativeness itu ada 7 indikatornya, yaitu di sini juga nilai correlation personnya ini adalah mempunyai atau signifikan pada 0,01. Kemudian discomfort ini ada 10, indikator, juga ini adalah signifikan pada 0,01. Kemudian insecurity ini juga signifikan pada 0,01. Kemudian perceived usefulness ini adalah signifikan pada 0,01 dan ini ada yang pada 0,05. Kemudian untuk perceived easy of use ini adalah signifikan pada 0,01.
1. Kemudian untuk reliability dari optimism itu adalah 0,916, lebih besar dari 0,6. Kemudian untuk in innovativeness juga lebih besar dari 0,6. Kemudian untuk discomfort lebih besar dari 0,6. Kemudian insecurity lebih besar dari 0,6. Kemudian untuk perceived usefulness itu lebih besar daripada 0,6. Kemudian untuk perceived easy of use itu lebih besar daripada 0,6. Sehingga semua data dinyatakan valid dan reliable. Berikut adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari optimism itu adalah 3,93, kemudian innovativeness 3,76, kemudian discomfort 3,66, kemudian insecurity 3,67, kemudian perceived usefulness itu adalah 3,69, kemudian perceived easy of use adalah 3,88. Jadi kalau dilihat di sini adalah untuk apa yang positif dari teknologi dinas ini masih lebih tinggi dari inhibitor variabelnya ya. Jadi di sini kelihatan teknologi dinasnya banyak dipengaruhi oleh optimism dan innovativeness. Dan inilah hasil dari perhitungan dengan menggunakan AMOS ya. Hasil ini dituangkan dalam tabel berikut ya. Dan tabel berikut di mana di sini adalah untuk hubungan antara optimism dengan perceived usefulness itu menunjukkan bahwasanya nilainya adalah signifikan. Di sini ada bintang 3, berarti ini menunjukkan adalah signifikan ya, atau nilai probabilitasnya adalah 0,000. Dan oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwasanya hubungan antara optimism terhadap perceived usefulness itu adalah mendukung hipotesa 1. Kemudian untuk optimism berhubungan dengan perceived of easy of use, di situ juga dua didukung oleh hasil penelitian ini. Kemudian untuk innovativeness berhubungan dengan kegunaan ini didukung oleh penelitian ini. Kemudian untuk innovativeness berhubungan dengan kemudahan menggunakan ini juga didukung oleh penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah insecurity. Hubungan insecurity terhadap kegunaan ini tidak didukung oleh penelitian ini. Artinya dalam sampelnya itu tidak mendukung hipotesanya. Kemudian untuk insecurity terhadap kemudahan menggunakan itu juga tidak didukung oleh tidak mendukung tidak mendukung hipotesanya. Selanjutnya adalah discomfort, itu hubungannya dengan kegunaan itu didukung oleh penelitian ini. Kemudian untuk discomfort terhadap kemudahan menggunakan, karena di sini adalah dia uh, positif ya, maka dia tidak mendukung karena dia oleh karena itu dia dalam penelitian ini hasil penelitian ini tidak mendukung kepada hipotesanya. Kemudian perceived easy of use, hubungan antara perceived easy of use terhadap perceived usefulness ini adalah didukung oleh penelitian ini. Jadi dia mendukung hipotesanya. Kemudian untuk uh, kegunaan berhubungan dengan actual use, di sini hasilnya negatif ya, koefisiennya negatif ya. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesanya. Sedangkan uh, kemu, uh, sedangkan kemudahan menggunakan yang dirasakan itu adalah mempunyai hubungan positif dengan actual use atau berpengaruh terhadap actual use. Oleh karena itu dia mendukung atau hasil penelitian ini mendukung hipotesanya. Sehingga dari hasil penelitian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hubungan yang mendukung hipotesanya. Sedangkan yang 4 adalah tidak mendukung terhadap hipotesanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bagian dari teknologi readiness-nya ya, ini sebagian besar mendukung kepada uh, mendukung teknologi, kesiapan teknologi dari student itu adalah cukup baik ya. Kemudian adalah di sini R square-nya untuk perceived easy of use, artinya pengaruh dari teknologi readiness, yaitu adalah pengaruh dari optimism, fativeness, insecurity, dan discomfort. Itu cara bersama-sama itu
mempengaruhi kemudahan menggunakan itu sebesar 79,3%, ya. Jadi teknologi readiness-nya dari mahasiswa GD sini cukup tinggi, ya, 79%. Kemudian untuk pengaruh terhadap dari atau kontribusi dari teknologi readiness dari 4 dimensi tadi terhadap kegunaan yang dirasakan itu adalah 71,9%. Namun demikian dari perceived easy of use dan perceived usefulness itu mempengaruhi terhadap atau kontribusinya terhadap actual use itu hanya 5%. Jadi walaupun dia teknologi readiness-nya tinggi, kemudian teknologi acceptance-nya juga tinggi, ternyata terhadap actual use-nya masih rendah, hanya 5%. Berarti ada variabel lain yang mempengaruhi daripada penggunaan INA Geoportal tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya teknologi readiness dari mahasiswa geodesi ini adalah cukup tinggi dalam kaitannya dengan karakter atau sifat dari optimism dan innovativeness, kemudian di mana faktor, di mana efek dari teknologi acceptance dari terhadap mahasiswa geodesi itu adalah juga cukup tinggi. Kemudian the inhibitor factor of technology readiness yang mana terdiri pada insecurity dan discomfort terhadap mahasiswa geodesi itu adalah cukup tinggi, akan tetapinya inhibitor factor ini tidak mempunyai efek terhadap teknologi acceptance dan geodesi, mahasiswa geodesi. Usage rate dari Inago Portal ini masih sangat rendah, walaupun usage rate ini dipengaruhi oleh teknologi acceptance dan teknologi readiness. Rendahnya penggunaan dari tingkat Inago Portal ini tidak hanya tergantung pada teknologi readiness dan teknologi acceptance, akan tetapinya juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu selain daripada teknologi readiness dan teknologi acceptance. Faktor lain yang dapat mempengaruhi usage rate dari Inago Portal itu bisa terdiri dari tidak cukupnya pengetahuan daripada mahasiswa, kemudian infrastruktur yang belum memadai untuk praktek, kemudian kurangnya melaksanakan riset-riset atau penelitian yang terkait dengan penelitian geoportal, dengan penelitian dengan geospatial information. Demikian hasil penelitian tentang teknologi acceptance dan teknologi readiness terhadap mahasiswa geodesi dalam menggunakan INA Geoportal. Semoga penelitian ini menginspirasi, bermanfaat, dan tentunya bisa dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.